Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya melanjutkan dari yang tadi, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menerapkan budaya positif ya kepada siswa. Nah, ini yang saya akan paparkan mengenai penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kesalahan yang diperbuat oleh siswa. Nah, ini kenapa saya angkat? Jadi kebetulan saya sebagai PKS kesiswaan, jadi hampir sesuai dengan apa yang sehari-hari kami hadapi. Nah, jadi apa itu restitusi? Jadi kalau tadi Bapak Ibu dipaparkan oleh Bu Arti itu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kalau hukuman tadi sifatnya spontan, ya. Jadi bisa berupa fisik atau psikis, ya. Jadi spontan langsung saja. Nah, kemudian ada lagi konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuai dengan apa yang dilakukan kesalahan oleh siswa itu. Jadi misalkan begini, kalau kita dapatkan siswa yang menumpahkan minuman di dalam kelas temannya, apa yang harus kita lakukan terhadap siswa itu? Misalkan ada siswa yang menumpahkan minuman temannya, jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Minta maaf, membersihkan lagi. Nah itu ya, membersihkan, mengganti. Nah itu termasuk konsekuensi. Jadi sesuai dengan kesalahannya. Jadi kalau menghukum berarti dimarahi atau disuruh berdiri. Nah itu adalah sebagai hukuman. Tapi kalau konsekuensi seperti tadi, jadi membuat yang sesuai dengan apa yang dilakukan kesalahan oleh siswa tersebut. Tapi apa itu dengan restitusi? Kenapa ini saya jadikan Mangga Bas? Nah ini jadi restitusi itu adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Apa ini maksudnya? Jadi dari hukuman dan konsekuensi, di sini ada metode yang lebih ya, menggali lagi untuk menerapkan model disiplin di sekolah seperti apa. Nah ini dengan metode restitusi ini. Jadi kenapa saya ambil restitusi? Karena ini lebih dari hukuman dan konsekuensi. Enggak, ya. Nah ini pengertian dari restitusi tadi metodenya. Jadi restitusi itu fokusnya pada solusi atau pemecahan, tapi bukan pada masalahnya. Gitu. Kemudian yang kedua, jadi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah apa yang tepat dalam pemecahan masalah. Jadi di sini lebih daripada konsekuensi. Di selain dia berbuat suatu kesalahan, tapi dia sendiri yang bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi apa yang dia lakukan itu harus dia pertanggungjawabkan. Itu yang dinamakan, maka kami mengambil restitusi. Nah ini kenapa restitusi itu harus muncul? Ini karena ada 6 filosofinya. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal bagi manusia. Ya, manusia itu tidak luput dari salah. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap manusia pasti tahu kesalahannya. Cuma kita kadang-kadang tidak menyadari kesalahan itu. Kemudian yang ketiga, semakin dikritik, semakin disalahkan, itu akan membuat kita tidak percaya diri dan berfokus pada selalu kesalahan. Jadi siswa juga kalau terus kita indikan pada kesalahannya, dia akan tidak percaya diri. Kemudian yang keempat,
Restitusi itu menguatkan individu karena dia bisa menyelesaikan dan memperbaiki masalahnya. Itu yang paling pokok. Kemudian restitusi membuka kesempatan bagi siswa untuk meraih sukses pertamanya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan itu tidak terus merasa bersalah, tapi bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian individunya akan tumbuh, ya, menjadi yang lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia bisa menerapkan atau melakukan proses ini ke dalam orang sekitar. Ini dari filosofi restitusi. Nah, langkah apa saja dalam restitusi ini? Jadi untuk mempraktekkan restitusi ini kita langkahnya ada 3. Pertama, menciptakan suasana positif. Kemudian yang kedua, mengajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Dan ketiga, memberi ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Jadi maksudnya di sini kita kalau menangani siswa dengan menggunakan praktik restitusi, nah jadi kita ajak siswa itu suasananya dalam suasana positif. Jadi kita tidak dalam keadaan nada tinggi atau marah, jadi anak tidak takut gitu. Kemudian yang kedua, diajak berpikir anak itu, menganalisis kesalahannya seperti apa. Dan yang ketiga, nah, untuk memikirkan apa solusi dari kesalahan yang diperbuat. Nah, untuk restitusi ini yang akan digunakan adalah restitusi dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kenapa harus segitiga restitusi? Di sini ada langkah-langkah terbaik. Jadi karena namanya juga segitiga, berarti ada 3 sisi yang harus diperhatikan untuk Bapak Ibu kalau menangani kesalahan siswa. Mengapa? Nah, ini ada 3 sisi seperti segitiga yang biasa kita gambarkan. Jadi ada 3 sisi. Sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, sisi yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, jadi maksudnya ini membuat anak itu merasa tidak takut, ya, tidak ada perasaan yang mencekam, gitu. Jadi anak jadi tenang sebenarnya. Jadi dia berbuat kesalahan, kemudian kita ajak bicara. Nah, kita juga di sini ada beberapa kalimat yang harus dilontarkan atau tidak mesti yang harus ini, tapi bisa juga ini digunakan. Jadi bahasanya ini bisa dibaca ada beberapa. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena memang kita tadi bersifat bahwa manusia itu selalu tidak luput dari bersalah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Terus di sini ada kalimat bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi tertarik untuk mencari solusinya dan lain sebagainya. Nah, dilanjut. Yang kedua, nah ini memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak membuat siswa terus menyesali terus kesalahannya, tidak. Pasti siswa berbuat kesalahan itu pasti ada maksud dan tujuan. Nah, ini kita bisa menanyakannya kalimatnya. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang sekarang, misalkan kesalahannya. Atau kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu. Atau yang lain-lainnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan berikut. Nah, menanyakan keyakinan. Ini yang sering kita lupakan di kelas itu. Ya, keyakinan apa? Memang keyakinan ini boleh kita sepakati atau hanya sekedar sudah ada dalam pemikiran siswa. Misalkan nilai-nilai apa gitu ya, yang umum. Nah, menjadi pedoman kita. Bisa misalkan siswa melakukan datang terlambat ke sekolah. Nah, nilai-nilai apa yang telah mereka sepakati
tapi tidak dilakukan. Jadi kalau telat datang ke sekolah, nilai apa yang dilanggar oleh siswa itu? Disiplin terhadap waktu. Nah itu. Jadi ditanyakan kembali kepada mereka. Kemudian kalimatnya ada kalimat yang apa bayangan kita tentang kelas ideal. Jadi ini sifatnya abstrak, ya, tidak konkret tapi abstrak. Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 segitiga restitusi itu. Yang pertama kita lihat, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah-langkah ini bisa Bapak Ibu lakukan dalam menangani kasus-kasus siswa. Jadi dengan kita terbuka, mudah-mudahan siswanya juga bisa terbuka. Jadi bukan dengan polotot atau dengan kata-kata yang kasar biasanya, apalagi dengan nada tinggi. Jadi nadanya kita harus lemah lembut, datar gitu, tanpa mencari tadi siapa yang salah, tapi kita mencari solusinya. Ya, mangga dilanjut Bang. Nah, ini ada kasus seperti ini. Mungkin saya minta bantuan dari Bapak Ibu. Ini sering terjadi. Kadang anak, misalkan ini pada waktu pembelajaran matematik, Adi merasa bosan dan suntuk karena dia tidak paham tentang pembelajaran matematika. Sehingga ia menggulung selembar kertas, kemudian dilempar kepada temannya yang bernama Dika. Karena Dika tak terima dan kesal dilempar kertas oleh Adi, akhirnya gulungan kertas itu diambil, kemudian dilemparkan kembali kepada Adi. Nah, karena si Adi ini kesal lagi, jadi saya iseng anaknya, jadi Adi mengambil kembali gulungan kertas itu, kemudian dilemparkan kembali, tapi karena terlalu keras, akhirnya mengenai Pak Anton yang berdiri di depan kelas. Nah, ini kasus yang terjadi antara Adi dan Dika yang bermain lempar kertas ketika sedang belajar, dan kertas itu